Shalom Bapak Ibu Saudara, ada 3 nama Tuhan yang populer di dalam Alkitab Perjanjian Lama, baik dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maupun dalam terjemahannya ke dalam berbagai bahasa di dunia. Ketiga nama Tuhan ini terdiri dari nama pribadi Tuhan maupun sebutan terhadapnya, yang dalam berbagai terjemahan Alkitab seperti bahasa Indonesia, sebutan tersebut juga kadang dipakai sebagai nama pribadi. Nama Tuhan di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, sangat perlu untuk diketahui oleh setiap orang Kristen, sebab namanya banyak disingkapkan di Alkitab. Sebenarnya di Alkitab banyak terdapat nama Tuhan, tetapi nama tersebut kebanyakan merupakan sebuah gelar atau sebutan, bukan nama pribadi. Di samping itu, banyak juga nama atau gelar tersebut dalam bentuk suatu frasa yang merupakan kata sifat atau kata keterangan. Misalnya, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Allah yang kekal, yang awal dan yang akhir, dan lain-lain. Nah, saat ini kita akan membahas 3 nama Tuhan yang terpopuler di Alkitab berdasarkan frekuensi kemunculan nama tersebut di dalam Alkitab. Apa saja ketiga nama Tuhan terpopuler di dalam Alkitab itu? Yang pertama, Elohim. Nama Tuhan terpopuler di dalam Alkitab yang pertama adalah Elohim. Elohim adalah sebutan untuk Sang Pencipta. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata Elohim menunjuk pada sebutan untuk Sang Pencipta atau yang disembah. Misalnya dalam Yesaya 1 ayat 14. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata El, tetapi pemakaiannya tunggal. Kata Elohim dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru sebagai Theos. Dalam Alkitab bahasa Indonesia atau LAI, kata Elohim diterjemahkan sebagai Allah. Yang kedua, Adonai. Nama Tuhan terpopuler di dalam Alkitab yang kedua adalah Adonai. Adonai di Alkitab adalah sebutan untuk Sang Pencipta di Perjanjian Lama yang kemudian dipakai sebagai pengganti nama pribadi Tuhan, yaitu Yahweh. Istilah Adonai di Alkitab cukup sering muncul di Perjanjian Lama, sekalipun tidak sesering istilah Elohim, apalagi sesering nama Yahweh, nama pribadi Allah. Adonai di dalam Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan atau Tuan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang dipakai oleh hampir semua orang Kristen di Indonesia. Sementara jika Adonai dipakai untuk menyebut nama pribadi Tuhan, yakni Yahweh, maka Alkitab LAI biasanya menerjemahkan dengan kata Tuhan atau sesekali dengan kata Allah, semuanya huruf besar. Yang ketiga, Yahweh. Nama Tuhan terpopuler di dalam Alkitab yang ketiga adalah Yahweh. Yahweh di Alkitab adalah nama pribadi Tuhan yang banyak muncul di Perjanjian Lama dan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Tetapi Yahweh di Alkitab Perjanjian Lama tidak muncul di Perjanjian Baru, termasuk transliterasinya. Bahkan dalam Alkitab Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, Yahweh di Alkitab juga tidak dipakai oleh sebagian besar orang Kristen, baik di dalam ibadah gereja maupun di dalam percakapan sehari-hari, kecuali oleh sebagian kecil aliran gereja. Bahwa orang Kristen tidak memakai nama Yahweh di Alkitab juga tampak dari alpanya nama Tuhan tersebut di Alkitab bahasa Indonesia terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang dipakai oleh hampir semua orang Kristen di Indonesia. Alkitab LAI biasanya menerjemahkan kata Yahweh atau Jehovah dengan kata Tuhan atau sesekali dengan kata Allah, semuanya huruf besar. Orang Yahudi sangat hormat dan segan kepada nama Tuhan, sehingga mereka tidak mau menyebutnya tetapi menggantinya dengan istilah Adonai. Adonai artinya adalah Tuhanku atau Tuanku. Contohnya adalah Yesaya 3 ayat 15. Tetapi pemakaian kata Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia atau LAI
nama pribadi Tuhan Yahweh atau Jehovah adalah jarang. Alkitab LAI umumnya menerjemahkan kata Jehovah atau Adonai dengan kata Tuhan. Kata Allah hanya dipakai ketika menerjemahkan Yahweh, Elohim, Tuhan Allah, seperti Yesaya 3 ayat 15 itu. Sedangkan ketika menerjemahkan Elohim Yahweh, Alkitab LAI memakai istilah Tuhan Allah, bukan Allah Tuhan atau Tuhan Tuhan. Misalnya dalam Kejadian 2 ayat 4. Perhatikan perbedaannya dalam pemakaian huruf besarnya. Itulah 3 nama Tuhan terpopuler di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, yang penting untuk diketahui oleh orang Kristen. Semoga ini bisa memberkati Anda, dan jangan lupa membagikan kepada rekan-rekan Anda. Anda juga bisa memberikan